Jadi di sini aku mau membuat tutorial bagaimana cara membuat web portfolio untuk pemula. Jadi kalian membuat file di folder. Karena aku sudah membuat file, jadi lihat aja. Nanti kalian klik kanan, kalian buat new. Kalian bisa buat folder baru. Kalau sudah buat, itu namanya terserah kalian ya. Ini aku sudah buat web portfolio. Nanti kita tinggal masuk ke Visual Studio Code-nya. Di sini laptop aku agak nge-lag. Visual Studio Code, kita klik file, open folder. Di sini kita mencari file yang tadi kita buat ya. Tadi file aku namanya web portfolio. Jika kalian sudah membuka file kalian bisa mendownload, menginstal yang namanya auto rename. Ini fungsinya untuk membuat tag pada HTML atau CSS. Pada HTML. Lalu kita menginstal live server. Fungsi dari live server ini untuk membuka kode kita ke web server. Ya, kita buat file baru di sini. New file. Aku ingin membuat file index HTML. Enter aja. Habis itu kalian bisa klik save. Ini adalah cara membuat HTML secara sederhana seperti ini. Setelah itu kalian bisa membuat folder baru di sini. Ini kalian namain CSS. Nah, setelah itu di dalam file CSS ini kita membuat file baru, yaitu style CSS. Enter aja. Nanti akan muncul seperti ini ya. Nah, di indeks ini kita akan membuat link menuju CSS link style sheet CSS akan seperti ini. Di sini kita memasukkan file folder CSS kita dan dia akan menjadi seperti ini. Itu fungsinya untuk mengarahkan link HTML ini ke CSS kita. Selanjutnya di bagian HTML-nya kita akan membuat nav. Nav itu adalah navigasi. Hapus aja ya. Kita akan menggunakan nav. Nav itu adalah navigasi. Di dalam nav kita akan membuat div. Di dalam nav kita akan membuat perintah div. Div kita akan membuat class wrapper. Kita akan menambahkan class di div itu dan menambahkan wrapper. Lalu kita menambahkan div di bawahnya. Logo. Kita menambahkan logo.
div untuk Lalu kita menambahkan div lagi untuk menu yang akan kita buat. jadi kita Ctrl S, kita buka di Jangan lupa di Ctrl S dan kita buka di web live share store. Di bagian CSS-nya kita akan membuat lalu kita mengambil body, HTML body, lalu kita menggunakan kurung kurawal, kita membuat margin. Setiap kita ingin memerintahkan suatu HTML di bagian CSS, kita harus menggunakan kurung kurawal. Lagi ini kita membuat node.px, padding kita membuat node.px. Untuk margin dan padding kita buat node.px. Font size-nya kita menggunakan 16. Kita membuat style CSS-nya seperti ini. Lalu kita Ctrl S, kita lihat. Jangan lupa untuk di Ctrl S. Dia akan seperti ini. Dia akan membesar karena kita memakai 16 pixel. Karena ini masih seperti ini ya, kita akan mengubahnya menjadi lebih tertata. Kita masuk ke kelas baru ya, wrapper. Kita akan masuk ke kelas baru yaitu wrapper. Jangan lupa di kurung kurawal. Width-nya kita menggunakan 1024 px. Marginnya auto. Kita akan buat ke kelasnya wrapper. Display content, display content. Apa sih kegunaan dari titik itu? Kegunaan dari titik itu adalah untuk menambah kelas baru. Terus justify untuk border kita kasih di satu. Kalau kita lihat di bagian hasil akhir, Ia akan menjadi sebuah selanjutnya kita akan memberikan kelas baru. Berikan kelas. Kita menggunakan div class untuk bagian menu di bagian HTML-nya. Lalu kita enter saja. Di dalam div class menu kita menggunakan UL. Di dalam UL kita akan menambahkan list. Menu post
buah. Kita tambahkan 3 buah list order. Lalu kita lihat di sini. Jangan lupa untuk di Ctrl Iya, S dan iya. kita lihat di web yang kita buat. Stylenya. Selanjutnya kita akan mengubah Nambah stylenya kelas. di CSS. Pas menu. Kita memasukin kelas menu, dot menu kurawal. Kita tambahkan widthnya 50%. Widthnya kita memakai 50%. Kita tambahkan border. Kita akan menambahkan kelas menu. Kita tambahkan ini. Kita hapus border ini. Kita hilangkan. Jangan lupa untuk kita Ctrl S, dia akan menjadi seperti ini. Tabelnya dia akan menghilang. Kita akan menghilangkan simbol-simbolnya. Caranya seperti masuk ke kelas menu. UL. Kita masuk ke kelas menu, kita arahkan dia ke UL. Like list style type. Kita Untuk list style type-nya kita pakai non. marginnya kita gunakan 0px. Marginnya 0px. Px itu adalah pixel ya. Kita Ctrl F. Jangan lupa untuk selalu di Ctrl S. Dia akan menjadi seperti ini. Untuk menambahkan jarak, kita akan menambahkan justify content space between. Ctrl S. Ini akan menjadi seperti ini. Dia akan berjarak karena kita menggunakan justify content. Untuk menghilangkan kotak ini, kita akan menggunakan menu. Kita masuk ke kelas menu lagi, kita tambahkan unordered list dan masukkan list, dan untuk A-nya kita masukkan color, kita ganti warna hitam. Lalu untuk menu, bagian menu kita hilangkan ini.
Text decorationnya kita pakai none, colornya itu terserah colornya mau apa aja. Tapi aku di sini menggunakan black. Untuk di bagian HTML body-nya kita tambahkan font family. Itu juga terserah kalian. Setelah itu Ctrl S dan kalian lihat di web servernya. Atau misalkan kalau kalian bosan untuk style huruf yang kayak gitu aja, kalian bisa buka web, kalian tulis fonts Google Fonts, nanti dia akan muncul banyak berbagai font. Nanti kalian tinggal pilih aja. Setelah kalian mendapatkan fonts yang kalian inginkan, kalian bisa klik fontsnya. Lalu nanti kalian diarahkan untuk link. Nanti kita pilih yang web, lalu kita pindah ke import. Nah, untuk link yang ini kalian bisa copy, Ctrl C, dia akan ke copy. Kalau sudah di copy, nanti kita akan taruh dia di bagian CSS-nya. Kalian di atas, di bagian atas HTML-nya kalian bisa salin di situ. Untuk fontnya juga sama, kalian klik untuk yang style CSS-nya dan kalian tempel di family font. Untuk mengubah warna, background warna, kalian bisa ke colorhand.com. Di sana menyediakan banyak warna. Nanti kalian bisa mencari warna yang kalian suka, lalu kalian klik warnanya. Nanti dia akan mengcopy sebuah kode warna. Kalian bisa tempel warna tersebut di Yang atas dari bagian kelas math baru. Dia punya warna kehitaman. Jadi kalian Misalnya di sini kita berikan background colornya yang tadi kita pilih, lalu kita tempel di sini. Jangan lupa menggunakan Shift 3 untuk menambahkan pagar. Nanti hasilnya akan menjadi seperti ini. Dia ada blok warna di bagian ini. Untuk colornya kalian bisa menambahkan di bagian nav nih, tambahkan color. Jangan lupa untuk pakai pagar ya, karena kalau misalkan dia nggak pakai pagar, dia nggak akan muncul. Untuk hasilnya dia akan seperti ini. Ini logonya jadi berwarna putih karena kita menggunakan warna putih. Tapi karena di sini aku ingin menggunakan warna hitam, jadi aku tidak akan mengganti dari si warna ini. Untuk bagian HTML-nya, di bagian wrapper di bagian div logo kita masukkan kelas baru. Karena di sini aku belum menambahkan file fotonya, jadi aku
membuka folder file yang ini, lalu kita menambahkan foto yang ingin kita taruh untuk di logo. Di bagian logo yang tadi kita tambahkan nama dari file foto kita. Setelah itu kita nanti Ctrl S, nanti dia akan muncul gambar di samping. Yang tadi kita kasih logo itu akan berubah menjadi gambar. Nah, setelah itu kita bisa kembali ke style CSS untuk mengedit logonya. Ini kita bikin kelas baru, add logo image. Untuk height-nya kita lihat sekarang. Height-nya kita menggunakan 45 px agar menjadi lebih kecil. Untuk gambarnya seperti ini, logonya menjadi ke bagian tengah, tapi untuk ini dia menjadi ke atas. Ininya. Deskripsi. Kita ke atas, kita tambahkan tanda miring, terus bintang. Itu di bagian atas nav ya teman-teman. Di bagian atas nav ini kita membuat menu di bagian ini ya. Lalu kita buat seperti tadi, bintang dan tanda miring. Di sini kita akan memberikan komentar hero atau jumbotronnya ya. Di bawah hero atau jumbotron kita menggunakan tag header tanpa titik ya. Tag header tanpa titik, lalu kita buka kurung kurawal. Untuk bagian header kita akan mengatur backgroundnya. Untuk header kita tambahkan background, kita arahkan dia ke URL dan kita berikan ini background design. Di sini aku menggunakan background design karena ini untuk desain. Untuk height-nya kita tambahkan menjadi 100 VH agar ia memenuhi layar ya. Untuk background position kita pakai center, yaitu nanti dia akan ke tengah-tengah. Kita gunakan background size-nya, lalu kita pilih cover. Agar background-nya tidak mengulang, kita masukkan background repeat, kita pilih yang no repeat. Jangan lupa kita di HTML-nya ini kita masukkan header aja ya teman-teman. Di sini kita masukkan header. Lalu untuk background-nya dia akan menjadi seperti ini, jadi besar. Dan di sini aku mau mengganti background, jadi gambarnya seperti ini. Di bagian indeks HTML kita bisa menambahkan di bagian header kita akan menambahkan header opacity ya. Header opacity. Sebelum kita masuk ke header opacity kita harus membuat div class dulu, lalu kita ketik header opacity. Lalu kita pindah ke CSS-nya untuk mengedit header opacity ini. Kita masukkan kelas header opacity. Untuk header opacity-nya kita menggunakan background color. Background color ini udah aku copy dari si ini ya, color hand-nya. Kalau kalian mau memakai warna sendiri juga nggak apa-apa. Setelah itu kita tambahkan width-nya ya. Width-nya kita kasih di 100%. 100% dan height-nya kita kasih 100% juga. Untuk background-nya menjadi samar-samar, kita tambahkan opacity. Di sini aku menggunakan opacity-nya di 0,7. Di 0,7. Hasilnya akan menjadi seperti ini. Dia akan menjadi samar-samar.
Untuk position absolute-nya kita untuk di bawah opacity-nya kita menggunakan position, lalu kita pilih absolute, dan untuk topnya kita 0, left-nya juga 0. Di index HTML kita akan menambahkan div class baru, itu untuk header jumbotron ya teman-teman. Di sini kita akan menambahkan header jumbotron. Di header jumbotron di bawahnya kita tambahkan H4 ya teman-teman. H4-nya ini aku menggunakan untuk ic.com. Jangan lupa di Ctrl S. Nanti dia hasilnya akan seperti ini. Untuk hasilnya dia akan seperti ini, dia akan menjadi di samping ini. Dan untuk kita menambahkan ke tengah, kita harus untuk di style CSS-nya kita masukkan class header jumbotron. Untuk positionnya kita pilih absolute, topnya 0, left-nya 0. Setelah left, kita tambahkan display, lalu pilih flex, lalu width-nya kita menggunakan 100%. Justify content kita gunakan center untuk dia ke tengah. Setelah justify content, kita menggunakan align item center untuk dia menjadi ke tengah. Flex direction column and text align center. Untuk header jumbotron kita menambahkan kelas untuk header jumbotron, kita arahkan ke H4, lalu kita buka kurung kurawal, kita menggunakan colornya ini udah aku pilih dari color hand tadi. Terus font size-nya kita menggunakan 2 rem, marginnya 0 px, padding-nya juga 0 px. Di sini kita juga tidak lupa memasukkan font family-nya. Di sini aku memilih Robotos Lab. Kalau kalian mau cari font-font gitu, carinya di font Google. Untuk hasilnya dia akan menjadi seperti ini. Ini ada di tengah-tengah. Jangan lupa untuk selalu salin ini kalau kalian mau menggunakan font. Ini import. Kita tarik dari import sampai ini. Lalu nanti kita tempel. Kita tempel di paling atas ya. Di bagian atas HTML. Di bagian header kita menambahkan font family Canit. Di sini sudah aku tambahkan dari yang URL tadi. Terus aku menambahkan letter spacing. Terus untuk pixelnya kita pilih 5 px. Untuk text shadow-nya kita tambahkan 0, 0, lalu 4 px. Tidak lupa juga kita menambahkan warna. Ya, supaya dia lebih jelas ya, kita berikan semacam shadow di sana. Nah, sekarang saya akan beri kosong ya 3 px. Di sini aku menambahkan H5 dan itu deskripsinya terserah kalian, tapi aku mengikuti tutorial video dan dari kita menggunakan tag BR.
Di dalam tag BR ini aku menambahkan kalimat lagi untuk melengkapi kalimat ini. Belajar pemrograman untuk siapapun, dan hasilnya akan menjadi seperti ini. Lihat, misalnya adalah belajar Jangan lupa di Ctrl S ya teman-teman. Di bagian CSS kita menambahkan kelas baru header Jumbotron. Kita arahkan ke H5, buka kurung kurawal, terus kita tambahkan colornya. Di sini aku memakai yang warna putih. Untuk marginnya aku 0px, untuk paddingnya juga aku di 5px. Untuk font size-nya aku menggunakan 3,5 rem. Lalu kita menambahkan line height-nya 3,8 rem. Tapi kalian bisa 3,8 rem atau 3,9 rem, itu terserah kalian, menyesuaikan dengan isi dari web ini. Jadi hasilnya akan seperti ini. Aku menambahkan teks transform. Lalu aku memilih uppercase. Lalu kita pindah ke bagian indeks HTML. Di bawah H5 kita menambahkan tag P. Itu terserah kalian mau tulis deskripsinya apa, tapi di sini aku mulai kuasai coding sekarang. Hashtag di rumah aja. Jangan lupa untuk selalu di Ctrl S ya. Lalu di bagian CSS-nya aku ingin menambahkan kelas header Jumbotron. Kita arahkan langsung ke P, buka kurung kurawal, paddingnya kita menggunakan 5px. Untuk marginnya kita menggunakan 5px juga. Sorry. Kita menggunakan 0px untuk marginnya. 0px, 5px, 0px lagi, 5px lagi untuk marginnya. Colornya aku menggunakan warna putih. Dan untuk hasilnya dia akan menjadi seperti ini. Tapi aku akan mengganti warnanya menjadi warna hitam. Karena kalau warna putih dia akan menyatu banget sama background aku. Hasilnya dia akan menjadi seperti ini.
Kita kembali lagi ke indeks HTML. Kita menggunakan tag A. Di samping href itu kita tambahkan plus, di dalamnya kita isi button seperti ini. Button XL, kita tambahkan button XL. Lalu kita balik lagi ke CSS, kita tambahkan tag A, buka kurung kurawal, kita tambahkan text decoration-nya, kita pilih yang non. Untuk color-nya kita pilih itu terserah kalian, tapi senada dengan warna background. Lalu kita tambahkan text shadow. Untuk text shadow-nya kita menggunakan non. Untuk hasilnya dia akan menjadi seperti ini. Di sini kita menambahkan paragraf baru, mulai belajar sekarang. Di sini aku menggunakan warna hitam mengganti warna dan akan menjadi seperti ini. Di file CSS kita tambahkan button pakai titik karena kita ingin masuk ke kelas button. Kita buka kurung kurawal. Kita tambahkan background color-nya. Sini aku menggunakan color yang sudah aku copy sebelumnya. Jangan lupa di Ctrl S. Hasilnya akan jadi seperti ini. Dia ada blok warnanya gitu ya, jadi kayak terlihat sangat cantik sih. Terus kita tambahkan padding. Di sini aku pakai padding 5px, 10px, 5px, 10px. Lalu aku menambahkan border radiusnya 5px. Dan font family-nya aku menggunakan dari bawaan aja sih aku menggunakannya.
Jangan lupa di Ctrl S, nanti dia akan menjadi seperti ini. Kita masuk kelas baru, button XL. Kalau kita ingin menggunakan kelas baru, kita harus menggunakan titik di awal. Lalu setelahnya kita menggunakan kurung kurawal. Di situ aku menggunakan font size-nya 1,4 rem. Untuk paddingnya aku menggunakan di 20px, dan untuk hasilnya dia akan menjadi seperti ini. Di bagian jumbotronnya di sini aku marginnya dia yang diubah 0px, 5px, 20px, dan 5px. Di HTML kita akan menambahkan section. Section ini di bawah tag header. Section kita tambahkan ID, lalu kita tambahkan statistik, lalu kita enter. Di tengahnya kita akan menambahkan kelas wrapper. Dia akan menjadi seperti ini, div class wrapper. Di sini aku akan mencari warna. Untuk warna selera kalian ya, jadi nggak melulu untuk mengikuti warna aku. Di CSS kita menambahkan bintang, terus tanda miring, itu kita tambahkan statistik ya. Di sini aku menambahkan statistik, buka kurung kurawal, lalu aku menambahkan background color. Aku memilih yang sudah aku copy. Untuk hasilnya dia akan menjadi seperti ini. Untuk background colornya aku pilih yang udah aku salin, udah aku copy dari color HUD. Lalu untuk colornya aku menggunakan warna hitam. Di bagian HTML, di bawah section ID statistik, kita menambahkan div class wrapper. Terus di sini kita menuliskan kata halo. Di dalam wrapper kita menghapus kata halo tadi, terus kita tambahkan div, 3 div, lalu kita membuat 1, 2, 3 seperti ini. Dan untuk hasilnya dia akan menjadi seperti ini, menurun ke bawah. Untuk mengubah dia menjadi rata samping, kita masuk ke bagian style CSS. Kita pakai statistik, lalu kita arahkan ke arah wrapper, lalu membuka kurung kurawal. Kita menggunakan padding 50px, width-nya kita menggunakan 80%, dan display-nya kita menggunakan flex ya teman-teman. Lalu kita menambahkan justify kontennya, itu kita menggunakan space evenly.
Lalu kita untuk bordernya menambahkan satu px solid. Ya, hasilnya akan seperti ini. Jangan lupa di Ctrl S. Untuk hasilnya dia akan menyamping seperti itu. Lalu kita masuk ke statistik lagi. Kita arahkan statistiknya ke wrapper. Lalu kita arahkan ke div dan buka kurung kurawal. Di situ kita akan menambahkan border 1 px solid. Dia akan menjadi seperti ini. Ada ini kotak-kotaknya. Karena kita ingin menambahkan icon, kita ke web, lalu kita cari font awesome. Di sana banyak berbagai icon. Setelah kita font awesome, kita copy link yang di ini tag seperti ini. Lalu di bagian HTML-nya kita tambahkan link baru di sini di bawah link Rails Style Sheet CSS. Kita masukkan link yang sudah kita copy tadi.